Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan di dalam pemahaman Alkitab. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki pasal 20 dari kitab Wahyu. Semoga saudara-saudara yang mengikuti sejak awal bisa mengingat dan sudah membaca pada bagian ini. Saudara-saudara, pada waktu yang lalu, minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan ketika kita membahas pasal 19, kita sudah sampai di penghujung dunia ini, yaitu atau akhir dari dunia itu melalui kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang digambarkan sebagai seorang penunggang kuda. Penunggang kuda putih yang mempunyai nama-nama ilahi dan juga berpenampilan sebagai sosok ilahi yang berkuasa dan juga menghakimi. Jadi saudara-saudara, sebenarnya sampai pasal 19 ayat yang ke-16 itu sebetulnya kalau bisa dikatakan di dalam dunia ini sudah selesai diceritakan. Nah, lalu apa yang terjadi di pasal 20? Saudara-saudara, memang bagian ini di pasal 20 ini menjadi banyak sekali polemik ya atau ketidaksepakatan, tetapi pada umumnya saudara-saudara ketidaksepakatan ini merujuk kepada dua hal, yaitu apakah pasal 20 ini lanjutan dari pasal 19 atau bukan. Nah, saya pribadi mempunyai keyakinan saudara-saudara bahwa pasal 20 bukanlah kelanjutan secara kronologis dari pasal 19, yaitu bukan sebuah kejadian atau kisah nyata sesudah Tuhan Yesus datang. Tetapi yang bisa kita baca saudara-saudara di pasal 20 itu adalah sebetulnya suatu gambaran baik secara keseluruhan dari kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali sampai kedatangannya yang kedua, tetapi lebih dipusatkan atau lebih difokuskan kepada penghakiman dan penghukuman kepada sang naga, yaitu si ular tua iblis itu. Nah, saudara-saudara, tentang penghakiman kita sebetulnya sudah melihat berkali-kali Yohanes itu mengutip atau mengulang ya. Misalnya saudara-saudara yang paling jelas kita melihat itu di pasal 14 ya. Sebetulnya di pasal 11 juga ada. Pasal 11 itu diungkapkan sedikit pada waktu sangkakala ketujuh itu akan ditiupkan, saudara-saudara, itu ada nyanyian tentang penghakiman sedikit. Nah, kemudian yang cukup banyak gambaran tentang penghakiman itu di pasal 14 kalau saudara ingat, tentang tuaian di bumi ya, kemudian juga pemberitaan tentang penghakiman ada 3 malaikat, saudara-saudara masih ingat ya di pasal 14, malaikat yang berbicara tentang robohlah Babel, kemudian malaikat yang bersuara nyaring untuk menghukum orang-orang yang ada tanda di dahi dan di tangannya, yaitu tanda-tanda binatang itu, saudara-saudara, dan seterusnya. Jadi pasal 14 juga saudara-saudara bercerita tentang penghakiman dari aspek yang berbeda ya. Nah, kemudian di pasal 16 ketika cawan murka Allah ditumpahkan pada waktu cawan murka Allah yang ketujuh, juga saudara-saudara di sana diungkapkan sedikit tentang penghakiman, yaitu pada ayat-ayat terakhir ya, ketika Tuhan Allah menghukum bumi ini, saudara-saudara, menghakimi bumi ini. Pasal 16 ayat yang terakhir. Lalu kemudian di pasal 19 saudara-saudara yang pada minggu lalu kita malah melihat sebuah gambaran bentuk penghakiman yang mengerikan, yaitu seperti sebuah pesta ya. Saudara-saudara melihat pasal 19 ayat yang ke-17 sampai ayat 21. Burung-burung disuruh datang untuk memakan daging orang-orang yang berbuat jahat, yang tidak mengenal Tuhan, yang melawan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu ini berita penghakiman atau penghukuman itu terus-menerus diungkapkan, diselipkan, ya, diungkapkan dengan jelas berulang-ulang. Nah,
Saudara, lalu kenapa kita mendapatkan penulisan kitab semacam ini? Ya, beritanya semacam ini, tidak kronologis. Saudara, kita harus mengingat salah satu alasan yang bisa kita terima sebenarnya adalah bahwa penulisan kitab pada waktu itu kan tidak seperti penulisan zaman sekarang ya, yaitu kalau kita sekarang ini menulis dalam sebuah buku sekaligus jadi dicetak begitu, saudara. Tapi pada waktu itu ditulis di dalam gulungan-gulungan kertas-kertas tertentu atau bahan-bahan tertentu, terpisah-pisah, saudara-saudara, yang satu sama lain memang merupakan bagian yang nanti akan dikumpulkan, sehingga saudara-saudara mungkin saja para pembaca itu mendapatkan tidak utuh, ya. Tetapi pesan penghakiman itu diberitakan terus-menerus. Kalaupun kita tidak mendapatkan bagian yang utuh, kita akan tetap melihat ada pesan tentang penghakiman, ada pesan tentang akhir dunia ini bagaimana. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya kita melihat kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali di pasal 19, sebetulnya itu sudah terakhir. Dunia ini sudah selesai. Nah, memasuki pasal yang ke-20, saudara-saudara, lalu kita melihat atau bisa membaca bahwa pada bagian ini secara lebih rinci itu diungkapkan tentang penghakiman kepada si iblis. Nah, yang menarik saudara-saudara, ini seperti sebuah tingkatan. Ya, di pasal yang ke-16, kemudian pasal 17, saudara-saudara, pasal 17 sampai pasal 19 itu ada nyanyian ratapan tentang Babel, musuh dari orang-orang yang tidak percaya, memusuh dari umat Tuhan, saudara, yaitu Babel itu gambaran dari gaya hidup, pola hidup, gambaran dari kenajisan, perilaku hidup yang sangat najis yang ditawarkan oleh si ular tua dan para pengikutnya. Itu sudah dihukumkan di pasal 19. Pasal 17 sampai dengan pasal 19. Tetapi pada pasal 19, saudara-saudara, bagian yang terakhir, di situ ada diungkapkan bahwa yang secara spesifik dihukum itu selain daripada Babel itu dan orang-orang yang tidak percaya, lalu kemudian di sana dihukumkan juga tentang binatang itu, yaitu antikristus, dan juga nabi palsu di ayat yang ke-19 dan ayat 20, saudara, pasal 19. Secara spesifik diungkapkan nabi palsu itu dan binatang itu, antikristus itu juga dihukum. Artinya apa? Bukan hanya kehidupan duniawi yang berlalu, saudara, tetapi juga penganiayaan juga berhenti yang dilakukan oleh si antikristus. Begitu juga tanda-tanda penyesatan, segala macam penyesatan juga berhenti. Ya, apapun yang dilakukan oleh si iblis, si ular tua itu melalui para pengikutnya, dan nanti pun kalau kita percaya akan ada sosok satu pribadi yang dijadikan sebagai antikristus, yang dipilih untuk menjadi antikristus, yang dipuja, yang disembah oleh semua manusia yang jahat di masa yang akan datang, saudara, itu juga akan berhenti. Ya, jadi kita melihat Yohanes itu menggambarkan penghukuman secara bertahap. Ya, pengaruh-pengaruh iblis itu berhenti, penyesatannya berhenti, bahkan sosok antikristus juga dihentikan pada hari penghakiman, saudara. Nah, di pasal 20 kita sekarang akan melihat, saudara-saudara, tokoh utama dari penyesatan seluruh dunia, yaitu si ular tua, itu juga dihentikan. Dan itulah yang akan kita baca di pasal 20. Mari saudara kita membaca ya. Pasal 20 ini kita bisa bagi sebetulnya menjadi 3 bagian, yaitu ayat 1 sampai ayat 3, kemudian ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, kemudian ayat 7 sampai ayat ke-10, dan ayat 11 sampai ayat yang terakhir. Bisa kita bagi 4 bagian, saudara-saudara. Kita lihat bagian per bagian. Nah, di pasal 20 ayat yang ke-1 sudah sampai ayat yang ke-3, Yohanes melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya.
Jadi ada malaikat turun dari sorga, dia membawa kunci jurang maut. Itu jurang maut nanti akan dibukakan, saudara, dan dia membawa rantai. Rantai akan dipakai tentu. Untuk apa? Dia menggunakan itu untuk menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikat iblis itu 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Dan saudara-saudara, sesudah itu dia menutup jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi pada bagian ini digambarkan naga ini, si ular tua ini ditangkap oleh malaikat lalu diikat. Lalu dibuang ke dalam jurang maut supaya dia tidak menyesatkan orang-orang, dan kemudian dia diikat selama 1000 tahun. Nah, saudara-saudara, ada kata 1000 tahun di situ seolah-olah ini mengungkapkan sebuah zaman atau sebuah masa yang sangat lama. Kapan sebetulnya saudara-saudara si iblis ini ditangkap oleh malaikat? Kapan sebetulnya si iblis ini saudara-saudara dibuang ke dalam jurang maut itu? Saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa iblis itu atau menganggap bahwa iblis itu ditangkap dan dibuang sesudah Tuhan Yesus datang kedua kali, maka saudara, seharusnya iblis itu berkeliaran sebelum Tuhan Yesus datang. Bukankah demikian? Nah, apa yang terjadi saudara-saudara kalau iblis itu berkeliaran mempunyai kuasa yang begitu besar sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Maka saudara-saudara, kalau itu yang terjadi, maka kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak ada kuasa apa-apa. Kalau demikian, padahal saudara-saudara sudah sangat jelas di bagian Alkitab, sangat banyak di kitab Injil, kemudian di surat-surat Rasul Paulus, saya tidak cukup waktu untuk membahas, yang mengatakan ketika Tuhan Yesus mati disalibkan, ketika dia mati disalibkan dan kemudian dia bangkit, saudara-saudara, sebetulnya pada saat itu kuasa iblis dikalahkan, kuasa iblis dipatahkan, kuasa iblis dihancurkan. Itulah makna dari kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Karena itu saudara-saudara, maka sebetulnya gambaran mengenai iblis dirantai, iblis diikat, iblis dipenjara di dalam jurang maut, itu bukan sesudah Yesus datang kedua kali. Tetapi justru sesudah Yesus datang pertama kali. Kedatangan Yesus yang pertama kali itu adalah untuk mengikat, untuk mengalahkan kuasa si iblis. Ada sebuah ayat, saudara, yaitu di dalam Injil Markus, cukup menarik, saudara, di dalam Injil Markus pasal 3 ayat yang ke-27, saudara, pada bagian itu dikatakan bahwa ada perumpamaan tentang Beelzebul, yaitu iblis. Ya, saudara bisa baca keseluruhan, tapi ayat 27 mengatakan, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Jadi saudara, ini satu gambaran yang Tuhan Yesus katakan bahwa kalau yang kuat itu, yaitu si iblis itu tidak diikat, bagaimana rumahnya bisa dimasuki? Nah, jadi saudara-saudara, memang pengikatan iblis yang dilakukan oleh malaikat itu, saudara-saudara, itu terjadi sesudah Tuhan Yesus datang pertama kali. Ya, itulah gambaran dari naga si ular tua itu yang dihentikan kuasanya atau dibatasi kuasanya. Ya, dirantai itu saudara-saudara bukan berarti dia tidak berdaya, tetapi dirantai itu dibatasi kekuasaannya selama 1000 tahun. Nah, saudara-saudara, apa arti 1000 tahun di sini? Tentu 1000 tahun ini tidak merujuk kepada angka. Ya. Tahun dalam pengertian angka 1000 tahun kita. Jadi satu masa 1000 tahun, dari tahun 1000 sampai tahun 2000. Tidak demikian, saudara. Sebab apa? Sebab di dalam ayat-ayat ini kita harus mengerti ini sebagai sebuah
zaman yang sangat panjang ya. Angka 1000 itu bisa 10 pangkat 3, saudara menunjukkan sebuah angka yang sempurna ya, sebuah angka yang menggambarkan satu zaman juga yang sangat panjang juga. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus datang pertama kali, dia mengalahkan kuasa si iblis. Lalu kemudian ketika iblis itu ditangkap juga dia dibatasi kekuasaannya, dibuang ke dalam jurang maut. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, saudara. Lalu aku melihat tahta-tahta di atas orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa-kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahinya dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dengan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat yang mengungkapkan kata 1000 tahun, saudara-saudara, itu di ayat yang keempat digambarkan bahwa orang-orang percaya, yaitu para martir dan mereka yang bersaksi dengan Tuhan, tentang Tuhan Yesus, mereka diberikan kesempatan atau diberikan kuasa untuk memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus selama 1000 tahun. Apa artinya, saudara-saudara? Nah, di dalam perjanjian baru, surat-surat Rasul Paulus, di dalam surat Efesus pasal 2 ayat yang kelima misalnya, di sana juga diungkapkan ketika Yesus bangkit, di dalam segala kuasa dia memberikan kemenangan. Nah, setiap orang yang percaya kepadanya juga beroleh kemenangan, beroleh kuasa juga untuk berkuasa atas segala kuasa kegelapan. Kita diberikan kekuatan, diberikan kuasa untuk mengalahkan si jahat. Maka saudara, dikatakan di dalam ayat ini 1000 tahun, pemerintahan 1000 tahun, menjadi raja, menjadi penguasa 1000 tahun itu dimaknai sebagai orang-orang percaya di dalam dunia ini yang mempunyai kuasa untuk mengalahkan si iblis. Kapan itu terjadi? Tentu saja sesudah Tuhan Yesus mati dan bangkit. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mendapatkan kuasa itu. Lalu saudara, di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6, tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Saudara-saudari, dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang mati yang lain yang tidak percaya, itu tidak dibangkitkan. Tetapi orang-orang yang percaya dibangkitkan. Itulah kebangkitan yang pertama. Artinya apa, saudara? Ternyata pengertiannya di dalam ayat ini, kebangkitan pertama itu adalah kebangkitan rohani. Orang yang percaya kepada Tuhan dibangkitkan dari kematian atas dosa. Saudara bisa membaca di surat-surat Rasul Paulus yang menjelaskan hal ini sangat banyak. Itulah kebangkitan yang pertama. Dan mereka yang percaya kepada Tuhan tidak akan mengalami lagi kematian yang kedua, saudara. Di dalam ayat yang ke-6. Orang yang dibangkitkan di dalam Tuhan secara rohani, mereka tidak akan mendapatkan kematian yang kedua. Tetapi hanya mati sekali, yaitu mati fisiknya. Tetapi rohaninya tidak. Karena rohaninya itu sudah dibangkitkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa orang-orang yang percaya itu mendapatkan kesempatan atau diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan sebagai imam-imam Allah dan Kristus. Melayani Tuhan. Kapan melayani Tuhan? Tentu saudara, sesudah orang-orang percaya itu mendapatkan
keselamatan di dalam Tuhan karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi saudara, pada bagian ini kita melihat begini. Kata 1000 tahun lamanya itu adalah merujuk kepada zaman atau waktu yang panjang dari sejak Tuhan Yesus datang pertama kali sampai kepada Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan pada masa itu, saudara-saudara, sebetulnya kuasa iblis dibatasi. Buktinya apa? Buktinya Injil bisa diberitakan. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Meskipun tentu, saudara-saudara, kuasa iblis masih tetap bekerja. Bahkan menjelang saat-saat terakhir, dia akan membujuk antikristus dan para nabi palsu. Ya, sangat memuncak. Dan sepanjang zaman sebetulnya ada nabi palsu dan ada antikristus. Nah, tetapi memuncak di pada bagian akhir. Itu memang pekerjaan iblis si naga itu. Tetapi saudara-saudara, si naga, si iblis, si ular tua itu tidak bisa bekerja sepenuhnya. Dia dirantai. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, untuk perbandingan saja. Kalau saudara membaca di perjanjian lama, hanya umat Tuhan yang dipilih. Bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, itulah yang percaya kepada Tuhan. Ada tidakkah orang-orang lain yang percaya? Ada. Secara pribadi sedikit, saudara, yang dicatat di dalam Alkitab. Orang-orang tertentu saja sedikit. Kebanyakan orang dikuasai oleh si iblis. Kebanyakan hidup mereka sudah dikuasai oleh si jahat. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus datang, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Berbeda, saudara. Sehingga kita melihat fase perjanjian lama dengan fase perjanjian baru itu batasannya. Mengapa perjanjian lama tidak banyak orang percaya? Mengapa di dalam perjanjian baru banyak orang percaya? Itu karena si iblis memang diikat untuk masa yang cukup panjang, ya, sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi demikian, saudara-saudara, sebetulnya gambaran mengenai pemerintahan 1000 tahun ini. Ya. Di dalam ayat ini tidak dikatakan kerajaan sebetulnya, sehingga kita tidak bisa mengatakan itu terjadi di bumi atau di sorga, tapi ini adalah perjalanan manusia. Saudara-saudara, berikutnya di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, ini ada gambaran tentang masa yang sangat singkat. Ya. Dan pada bagian ini mirip sebetulnya dengan juga yang ditulis di pasal 16 dan pasal 19. Coba kita lihat sedikit dulu, saudara-saudara. Ayat yang ke-7 pasal 20, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan antara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkannya ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, saudara, ide atau bagian ini, kisah ini mirip sebetulnya dengan yang diceritakan juga di pasal 16 ketika bangsa-bangsa dan juga para orang-orang jahat, saudara-saudara, yang mereka berkumpul lalu akan berperang, ya, yaitu di cawan yang ke-7, saudara. Ya. Sesudah cawan yang ke-6, pasal 16, saudara, lalu mereka berkumpul di satu tempat yang disebut Harmagedon. Ini situasinya sama, saudara. Ya. Ada banyak orang-orang berkumpul seperti juga disesatkan oleh sang iblis ini. Ya. Gog dan Magog ini juga merujuk kepada kemungkinan gambaran tentang sebuah kerajaan dan tempatnya. Ya. Jadi ini sebuah gambaran saja. Jadi saudara-saudara, pada bagian ini ketika masa yang cukup lama sebelum kedatangan Tuhan Yesus, rantai itu dilepaskan dan iblis diberikan kesempatan sesaat, sebentar saja, saudara-saudara, untuk menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru. Jadi
Saudara-saudara, akan ada masa, memang masa yang terakhir, iblis diberikan kesempatan untuk menyesatkan dengan kekuasaannya yang masih tersisa ya. Saudara kalau membaca di pasal 19 di bagian terakhir juga di sana digambarkan tentang bagaimana iblis beserta orang-orang jahatnya, mereka juga mencoba untuk melawan penunggang kuda ya. Pasal 19 ayat yang ke-19, dikumpulkan tentara-tentara dan akan berperang semuanya, Saudara. Jadi ini gambaran yang sama yang diulang di pasal 16 tentang Harmagedon, kemudian di pasal yang ke-19 ayat 19 tentang orang-orang yang berkumpul, Saudara, tentaranya bersama nabi palsu dan lain sebagainya. Kemudian di bagian ini si iblis yang memimpin bersama dengan orang-orangnya, seluruh pasukan orang-orang yang mengepung perkemahan orang kudus. Jadi ini gambaran peperangan akhir. Tetapi saudara, yang patut dicatat, tidak ada perang. Saudara-saudara, meskipun mereka berkumpul, tidak terjadi peperangan. Kenapa? Karena pada waktu itu Tuhan sendiri yang bertindak. Nah, kalau di bagian ini ketika menggambarkan tentang si iblis, maka api yang menghanguskan mereka dan iblis itu yang menyesatkan dilempar ke dalam lautan api. Saudara kalau membaca di pasal 19 ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu. Ya, mereka binatang itu ditangkap. Saudara kalau membaca di pasal yang ke-16, saudara, ketika mereka berkumpul di Harmagedon, maka terjadilah deru bunyi guruh, ya, ada malapetaka, ada kota terbelah dan lain sebagainya. Itu gambarannya. Artinya sudah perang itu tidak terjadi. Memang iblis diberi kesempatan terakhir untuk menyesatkan, tetapi dalam waktu yang sangat singkat itu sudah tidak terjadi peperangan. Tetapi malah Tuhan menghancurkan dengan api. Itulah gambaran terakhir dari nasib dari iblis, si antikristus, para nabi palsu, dan semua orang yang mengikutinya. Nah, saudara, kemudian pada bagian yang terakhir, di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15, ini merupakan gambaran atau lukisan tentang penghakiman terakhir, ya, benar-benar yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi saudara, pada bagian ini kita melihat dunia itu sudah berlalu, sudah berakhir, sudah tidak ada tempatnya lagi. Nah saudara-saudara, lalu yang duduk di atas tahta itu siapa? Allah Bapa atau Allah Putra, saudara-saudara, yang duduk di sana. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu untuk dihakimi. Lalu dibukalah semua kitab. Dan dibuka juga kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi yang diumpamakan atau yang digambarkan di sana bahwa semua perbuatan manusia itu dicatat di dalam kitab kehidupan itu. Dan semua orang dihakimi menurut apa yang tertulis, yang dituliskan di dalam kitab itu. Nah, saudara-saudara, maka laut menyerahkan orang-orang mati, yaitu mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, laut itu gambaran dari kehidupan duniawi, tempat orang jahat. Begitu juga kerajaan maut, tempat dibuangnya si naga itu, saudara-saudara, yang tempat dibuangnya antikristus, binatang itu, dan juga nabi-nabi palsu. Tetapi kerajaan maut itu juga menyerahkan orang-orang mati dan semua yang ada di dalamnya. Lalu mereka dihakimi juga. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api. Jadi saudara-saudara, semua yang dibuang ke dalam laut, ke dalam kerajaan maut, itu gambaran dari semua penghakiman, saudara-saudara, kemudian secara tuntas dibuang ke dalam lautan api secara tuntas. Nah, saya meyakini bahwa ini bukan semacam tahap-tahapan, ya, tetapi hanya gambaran-gambaran saja, lukisan-lukisan saja yang mau menunjukkan ada masa terakhir. Itulah lautan api.
Pada masa terakhir, saudara-saudara, segala sesuatu yang ada di dalam dunia, segala kejahatan bersama orang-orangnya, bahkan maut pun, itu dibuang ke dalam lautan api dan hilang lenyap. Semuanya sudah selesai. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan ini, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah yang disebut sebagai kematian yang kedua. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 20 itu adalah pasal rangkuman yang mengisahkan puncak dari segala macam pergulatan. Ya. Tokoh yang di sana yang menjadi puncaknya adalah si iblis, si naga, si ular tua itu. Itulah yang digambarkan di pasal yang ke-20. Kalau di pasal 17 sampai pasal 19, saudara-saudara, yang digambarkan itu adalah tokoh-tokoh yang lain. Ya, Antikristus, ya, nabi palsu, para pengikutnya, itulah yang dibuang ke dalam jurang maut dan lain sebagainya, saudara. Tetapi pasal 20 yang mau digambarkan, tokohnya yang utama pun itu sudah dikalahkan. Sudah dihakimi pada bagian yang terakhir. Meskipun diberikan kesempatan sebentar untuk menyesatkan, tetapi kemudian mereka itu akan dihukumkan semuanya. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang bisa kita lihat pada bagian ini, pasal 20? Saudara, sekali lagi, saya ingin mengungkapkan, ya, tidak berulang-ulang saya mengungkapkan, ya, tidak saya tidak mau bosan terhadap hal ini supaya kita mengerti bahwa kitab Wahyu memang ditulis dengan cara demikian. Ya, ada pengulangan. Secara ringkas atau secara sederhananya sebenarnya begini, saudara. Ya, pasal 1 itu adalah pembukaan, ya, pendahuluan yang menceritakan bagaimana Yohanes mendapatkan wahyu dan bagaimana Yohanes yang mendapatkan wahyu itu harus menceritakan wahyu itu. Kemudian lalu dia menceritakan kepada 7 jemaat di pasal 2 dan pasal yang ketiga bahwa wahyu ini diberitakan kepada 7 jemaat yang ada di dalam dunia, yang pada waktu itu ada di Asia Kecil, tetapi itu menggambarkan gereja sepanjang zaman sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Lalu kepada mereka apa yang mau diceritakan? Ya, itu adalah perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Ya, berupa peringatan, berupa teguran yang keras, tetapi juga ada penghiburan di sana. Ada kesempatan mereka bertobat. Nah, lalu kemudian, saudara-saudara, kepada jemaat yang sedang menderita aniaya pada waktu itu di Asia Kecil, diberikan pengharapan. Saudara, ini bagian yang paling penting. Mereka diberikan pengharapan walaupun mereka di dalam dunia tergoncang sebagai jemaat, dan ini juga akan terjadi kepada jemaat di sepanjang zaman, akan menghadapi begitu banyak tantangan di dalam hidup mereka. Tetapi saudara-saudara, jemaat Tuhan harus tahu bahwa si iblis itu sudah dikalahkan sebenarnya. Kuasa Roh Kudus sudah dicurahkan. Mereka harus bertahan. Jemaat harus bertahan, harus tumbuh. Memang masih ada sedikit penyesatan karena iblis itu tidak dihentikan semua kuasanya. Dia hanya dirantai. Masih ada kuasa yang diberikan sedikit, saudara-saudara, menggunakan antikristus, yaitu bentuk-bentuk penganiayaan, menggunakan nabi-nabi palsu, bentuk-bentuk penyesatan melalui ideologi, sains mungkin dan lain sebagainya, agama palsu dan lain sebagainya. Juga melalui pencobaan hidup, kenikmatan hidup duniawi, itu yang digambarkan dengan Babel. Nah, saudara-saudara, itulah yang dikisahkan dari pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-19, sampai akhirnya Tuhan Yesus datang. Nah, di pasal yang ke-20 lalu diungkapkanlah ringkasan itu sekali lagi, yaitu ditegaskan bahwa si ular tua itu sudah dikalahkan. Lalu digambarkanlah bagian yang paling akhir, yaitu tentang hukuman yang terakhir kepada mereka yang tidak mau percaya, yang mau tetap hidup di dalam kejahatan, mereka yang mengeraskan hatinya untuk tetap melawan kepada Tuhan, namanya tidak tercatat di dalam kehidupan itu, saudara. Maka mereka itulah yang dibuang ke dalam lautan api. Bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah ditebus melalui darah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang berkuasa, yang sudah bangkit, yang juga membangkitkan kita pertama kali ketika kita dibangkitkan dari
kuasa dosa itu, saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan juga mengalami kebangkitan rohani. Nanti pada waktu yang kedua akan mengalami kebangkitan jasmani. Tuhan akan membangkitkan kita dan akan hidup bersama dengan Tuhan. Tidak mengalami lagi hukuman maut. Saudara-saudara, inilah sejarah hidup manusia. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan pada akhirnya tidak akan mengalami hukuman ini. Saudara, saya pikir hal yang paling penting yang kita bisa mengerti ini adalah mengenai surga dan neraka. Sudah ada banyak orang yang menganggap surga dan neraka itu semacam simbolik, ya, semacam kata-kata saja untuk menolong kita supaya kita ini hidup lebih bermoral di dalam dunia, saudara-saudara. Tetapi tidak real, tidak nyata, sehingga tidak akan ada penghukuman di masa yang akan datang. Saudara-saudara, bagi mereka yang tidak mempercayai akan adanya surga, akan adanya neraka, saudara-saudara, kita tidak bisa mengatakan bagaimana, ya. Yaitu adalah mungkin hak mereka saja. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya ada kesulitan yang sangat serius sebetulnya kalau orang tidak percaya akan surga neraka. Mengapa, saudara-saudara? Karena kenyataan hidup yang kita sedang alami ini, saudara, bagi mereka yang mau belajar atau yang terpelajar ataupun yang tidak, bagi mereka yang diajarkan agama ataupun tidak, bagi mereka saudara-saudara yang pernah mendengarkan Injil ataupun tidak, semua orang sebetulnya di dalam hati nurani ada semacam perasaan, ada semacam keyakinan bahwa dunia ini gak akan berakhir begitu saja. Dan kalau kita melihat di dalam dunia, saudara-saudara, hal-hal yang berkaitan dengan moral itu kan sudah ada di dalam hati kita. Nah, apa artinya moralitas di dalam dunia kalau tidak ada akhirnya? Karena itu, saudara, akhir dari dunia ini akan menjelaskan segi-segi moralitas yang ada di dalam dunia ini. Jadi, saudara-saudara, penting bagi kita untuk meyakini bahwa firman Tuhan sebetulnya berbicara sangat jelas tentang surga dan neraka. Dan ini adalah bagian-bagian yang akhir yang kita baca yang menjelaskan tentang hal itu. Semoga saudara-saudara yang membaca, yang mendengarkan pada saat ini mau menggali lagi, mau belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita pada saat ini menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali menjadi bermakna. Karena kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, perkataan kita, iman kita di hari akhir nanti. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan yang membuka kembali mata hati kami supaya kami melihat kebenaran Tuhan. Satu waktu Tuhan akan menghakimi bukan hanya bukan hanya manusia di dalam dunia, tetapi seluruh alam semesta beserta kuasa-kuasa kegelapan, beserta si iblis, beserta jurang maut, semuanya di hadapan Tuhan. Mereka yang tidak percaya pada Tuhan, yang namanya tidak disebut di dalam kitab kehidupan, tidak tercatat, mereka semua akan dibuang ke dalam lautan api yang bernyala-nyala. Karena itu Tuhan, tolonglah supaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan mau terbuka hati untuk percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan kita bisa bersama. Sudah sampai pasal 20. Pada minggu depan kita akan masuk di pasal 21 dan pasal 22. Ini adalah gambaran tentang kehidupan di sorga. Karena semuanya tadi sudah lenyap, sudah berhenti, saudara. Semuanya sudah berakhir. Maka Yohanes kemudian memberikan gambaran yang lain, yaitu kehidupan di sorga bagi setiap orang yang percaya. Silakan saudara membaca pasal 21, pasal 22. Dan kita akan berjumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.